aktivitas menulis Soekarno itu bisa kita mulai dari fase dia tuh sebagai siswa HBS dan ketika dia sebagai mahasiswa THS. Jadi 1915 sampai 1921 gitu ya, dan 21 sampai kemudian dia presiden. Itu dua fase itu dulu. Nah, di fase HBS itu selain ada utusan India, dia juga tulis di Bendera Islam, kemudian juga di Fajar Asia. Nah, ini tiga media ini yang yang sering menerima tulisan-tulisan dari Soekarno. Dan kemudian fase berikutnya ya tentu aja fase THS ya, ketika dia kuliah membuat beberapa media lain yang kita ketahui lah, seperti Suluh Indonesia Muda, ada Persatuan Indonesia, ada Pikiran Rakyat. Itu kan yang lahir ketika dia sudah fase-fase lebih matang ya, ketika dia sudah kuliah di Bandung. Menelusuri jejak pers Indonesia tidak lepas dari tokoh-tokoh yang pernah terjun di dunia jurnalistik atau berprofesi sebagai wartawan. Karir mereka di dunia kewartawanan tentu tidak bisa dikesampingkan karena merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan seorang tokoh. Tidak terkecuali karir wartawan sang proklamator, Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebelum membacakan naskah proklamasi dan menjadi Presiden Republik Indonesia, Soekarno lama menggeluti dunia jurnalistik, bahkan pernah menjadi pemimpin redaksi. Kegemarannya menulis dimulai saat bersekolah di SMA atau HBS di Surabaya. Beliau aktif menulis di koran Utusan Hindia yang dipimpin Hos Cokro Aminoto, guru politiknya yang sekaligus ketua Sarekat Islam sejak tahun 1918 ketika aktif di organisasi Trikoro Darmo yang kemudian berubah menjadi Jong Java. Kalau versinya Soekarno, setiap Cokro Aminoto membaca buku, maka Soekarno bersimpuh di depan lutut Cokro Aminoto dan ikut membaca buku. Selesai Cokro baca, dia akan ikut baca. Artinya apa yang dibaca oleh Cokro dibaca juga oleh Soekarno. Soekarno orang yang sangat haus ilmu pengetahuan. Dan pada saat itu dia dengan kemampuan dan caranya sendiri mempelajari bahasa-bahasa asing. Itu di rumahnya Cokro. Jadi boleh dikatakan Soekarno digembleng di rumah peneleh rumahnya Cokro itu dengan ratusan mungkin ribuan buku ya yang waktu itu sangat sulit diakses. Hanya karena Cokro seorang pergerakan Sarekat Islam, dia punya banyak akses buku dan itulah yang kemudian diturunkan kepada murid-muridnya, salah satunya Soekarno. Utusan Hindia sendiri pertama terbit 1 Januari 1913. Dalam tulisan-tulisannya di Utusan Hindia, beliau menggunakan nama pena Bima
tokoh pewayangan kesukaannya. Karena tulisan-tulisannya itu, beberapa kali Bung Karno berurusan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Jadi Pak Cokro bikin media, salah satunya Utusan Hindia yang kita sama-sama tahu, di mana Soekarno mulai belajar nulis ya usia-usia 15-16 tahun, dan banyak artikel-artikel dia yang ditayangkan di majalah tersebut. Bahkan dalam satu versi, salah satu fans berat pembaca tulisan Soekarno adalah bapaknya sendiri, Raden Sekeni, dan dia tidak pernah tahu bahwa itu tulisan anaknya. Karena selalu dalam setiap tulisannya dia menggunakan nama samaran Bima, gitu loh. Selain aktif menulis di Utusan Hindia, Bung Karno pernah aktif sebagai anggota Dewan Redaksi Bendera Islam, surat kabar Corong Sarekat Islam yang pertama terbit 1924 di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto, yang kemudian hari berganti nama menjadi Fajar Asia. Koran yang terbit 3 kali seminggu ini bersemboyan melawan imperialisme Barat, berjuang untuk kebebasan bangsa dan tanah air. Dari Surabaya, Soekarno melanjutkan sekolah arsitek di Bandung, Teknis Hoge School, yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di Kota Kembang bersama kawan-kawannya mendirikan kelompok studi Algemene Study Club dan menerbitkan majalah Suluh Muda Indonesia pada tahun 1927. Bung Karno menjadi pemimpin redaksi majalah ini. Adapun anggota redaksi lainnya antara lain M.H. Tamrin, Nasir Pamuncak, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Dr. Kwa Choa Si, Hui Kek Beng, dan Sultan Syahrir. Kalau kita pilah aktivitas menulis Soekarno itu bisa kita mulai dari fase dia tuh sebagai siswa HBS dan ketika dia sebagai mahasiswa THS. Jadi 1915 sampai 1921 gitu ya, dan 21 sampai kemudian dia presiden. Itu 2 fase itu dulu. Nah, di fase HBS itu selain ada Utusan Hindia, dia juga tulis di Bendera Islam. Kemudian juga di Fajar Asia. Nah, ini 3 media ini yang yang sering menerima tulisan-tulisan dari Soekarno. Dan kemudian fase berikutnya ya tentu aja fase THS ya, ketika dia kuliah membuat beberapa media lain yang kita ketahui lah, seperti Suluh Indonesia Muda, ada Persatuan Indonesia, ada Pikiran Rakyat. Itu kan yang lahir ketika dia sudah fase-fase lebih matang ya, ketika dia sudah kuliah di Bandung. 15 Juli 1928, sekian bulan sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, edisi perdana Koran Persatuan Indonesia terbit. Persatuan Indonesia terbit 2 kali sebulan. Kedua koran itu, Suluh Indonesia Muda dan Persatuan Indonesia, berhenti terbit karena Soekarno dijebloskan ke penjara pada tahun 1929. Inggit Ganarsih, ibu kos yang kemudian menjadi Nyonya Soekarno, mengoper Persatuan Indonesia ke Mr. Sartono. Bukannya kapok bebas dari penjara, Soekarno menulis sendi dan asas pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimuat di Persatuan Indonesia nomor 177. Kemudian, majalah itu langsung dibredel. Soekarno kan dalam satu periode mengatakan menyebut Soekarno adalah kiri. Kiri itu jangan diartikan sebagai komunis. Kiri itu diartikan sebagai revolusioner. Dia betul-betul tabrak, nggak ada urusan gitu loh. Jadi misalnya orang-orang yang berhaluan kiri mestinya tidak ada kompromi dengan penjajahan gitu loh. Nah, itu yang secara konsisten dilakukan oleh Soekarno. Even kalau sekarang kita mengenal dulu pernah ada peristiwa wartawan dibunuh, pernah ada wartawan dikriminalisasi, macam-macam. Soekarno mengalami itu semua. Artinya intimidasi, di penjara karena profesinya, itu dia sudah mengalami semua gitu loh. Artinya sebagai wartawan melawan penjajahan itu dia buktikan
dengan konsistensi di semua media yang dia kelola dan di semua tulisan yang disumbangkan untuk media yang tempat dia menulis. Gitu. Suluh Muda Indonesia pun diterbitkan lagi pada bulan Mei 1932. Tahun itu juga Bung Karno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang didirikan ex-aktivis PNI tahun 1931. Partindo lalu menerbitkan koran mingguan Pikiran Rakyat. Slogannya, "Kaum Marhen, inilah majalah kamu." Alamat redaksinya ada di Astana Anjarweg nomor 174 Bandung. Nama Soekarno bertengger di puncak sebagai pemimpin redaksi. Edisi percobaan Pikiran Rakyat terbit pada 15 Juni 1932, sedangkan edisi pertamanya terbit pada 1 Juli 1932. Bung Karno menyebut, Pikiran Rakyat majalah politik populer. Halaman muka majalah ini senantiasa dihiasi karikatur Bung Karno yang digambar sendiri olehnya. Pada karikatur tersebut, Bung Karno menggunakan nama pena Sumini. Surat kabar ini tutup usia pada 1933, seiring ditangkap dan dibuangnya Bung Karno ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Begitu pula Suluh Indonesia Muda, 3 surat kabar yang didirikan dan dipimpin oleh Bung Karno itu oleh tokoh-tokoh lama dijuluki Trio Majalah Tiga Tunggal. Kalau yang di Bandung, dia boleh katakan trilogi. Pertama, terbit hampir pada kurun waktu yang sama, ya. Selepas beliau kuliah 1926, 27, 28, 30, 31, 32, 33 sampai berhenti 34 waktu dia dibuang ke Ende, gitu ya. Nah, pada itu ada yang serentak terbit, ada yang satu terbit, satu enggak. Jadi bisa dibayangkan ketika misalnya Pikiran Rakyat itu majalah Kaum Marhen, kemudian Suluh, kemudian ada yang lain lagi, itu dibiayai oleh Soekarno sendiri ketika dia sebagai seorang arsitek gitu loh. Jadi benar-benar seorang Soekarno itu kalau membuat media menurut saya dia total. Dan ketika itu kalau kita baca contoh lah, ini ada saya punya bundle Pikiran Rakyat ya. Ini bisa kita bayangkan tidak ada susunan redaksi siapa, tapi semua orang tahu ini majalah Soekarno gitu loh. Karena di depan dia udah tulis Kaum Marhen, inilah majalah kamu, Soekarno, gitu loh. Ini jelas majalah Soekarno. Dan kalau kita lihat, ini iklan gitu loh. Nanti ada beberapa iklan yang dari harga langganan gitu ya, di mana waktu itu orang kayak sekarang itu kayak PO gitu loh. Harus pre-order nih kalau gitu. Jadi ya, hampir semua cetakan atau medianya yang dibikin Soekarno pasti sold out. Nah, uang itulah kemudian salah satunya dipakai untuk dana pergerakan. Sebenarnya itu ya beberapa aktivitas Soekarno di bidang media. Jadi orang yang sangat mandiri, bisa menulis, bisa mengorganisasi redaksi, bisa juga ke marketing ya, penjualan gitu ya. Dengan mengetahui karir wartawan Insinyur Soekarno, kita bisa mengambil pelajaran dan contoh dari perjalanan hidup seorang tokoh besar di negeri ini. Bahwa pekerjaan wartawan tidak hanya sebagai pembawa berita, tetapi menjadi alat perjuangan pada masanya. Dan diperlukan wawasan yang luas dengan banyak membaca untuk menulis.